Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atammani wal akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Amin. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab cabang-cabang iman, Al-Jami' li Syu'abil Iman, karya Imam Al-Baihaqi. Kita sudah membahas tentang muqaddimah, tentang definisi iman dan cabang-cabang iman, maksudnya dalilnya. Nah, sekarang kita membahas tentang cabang iman yang pertama. Di sini pada jilid yang pertama halaman 190, pembahasan tentang rukun iman, cabang iman yang pertama itu dari halaman 190 sampai 271, 190 sampai 271. Yang paling penting di sini jamaah sekalian, apa dalilnya cabang iman yang pertama? Cabang iman yang pertama di sini adalah al-imanu billah azza wa jalla, yaitu beriman dengan Allah azza wa jalla. Ini dimaksud dengan cabang iman yang pertama ini, ada 4 hal yang harus kita imani. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi jalla wa ala, beriman dengan adanya Allah azza wa jalla. Wal imanu biwujudihi bil adillah syar'iyyah wal aqliyah wal hissiyah wal fitrah. Dalil adanya Allah azza wa jalla itu berdasarkan 4 dalil. Yang pertama dalil syar'i, yaitu Quran dan Sunnah. Yang kedua dalil akal, Yang ketiga dalil hissi. Hissi itu sesuatu ilmu yang bisa didapatkan dengan panca indera. Dan dalil fitrah. Yang kedua, termasuk beriman kepada Allah adalah mengimani rububiyah Allah, yaitu meyakini bahwasanya Allah azza wa jalla yang maha menciptakan, maha mengatur, maha memiliki alam semesta. Yang ketiga, termasuk beriman kepada Allah, al-imanu bi uluhiyatillah, beriman dengan bahwa Allah azza wa jalla satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itu arti uluhiyah. Dan yang keempat, beriman dengan nama-nama Allah dan
sifat-sifatnya. Kama yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan kebesarannya, wa 'azamatihi, dan keagungannya. Min ghairi ta'wilin, tanpa ditakwil. Ya, yaitu diartikan dengan makna yang jauh. Wala tahrifin, dan tanpa dirubah lafadznya maupun maknanya. Wala takyifin, tanpa ditanyakan hakikatnya. Wala ta'tilin, dan tanpa ditolak, tapi wajib diimani. Itulah kesimpulan beriman dengan Allah. Oh, satu lagi, wala tamthilin wala tashbihin, tanpa diserupakan dengan makhluk. Singkat toh? Penjelasannya yang lumayan ya ikhwan. Ya. Yang pertama yaitu beriman dengan adanya Allah, wujudnya Allah Azza wa Jalla, berdasarkan dalil naqli. Dalil naqli banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah tentang adanya Allah Azza wa Jalla, wujudnya Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Fatihah Allah Azza wa Jalla menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu jelas dalil bahwa dia ada. Disebutkan juga di situ namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu pula ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang menciptakan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, sudah diterangkan tadi. Maliki Yaumiddin, dia adalah raja pada hari pembalasan. Itu semua menunjukkan dalil adanya Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Itu dalam Al-Quran Karim. Dan juga semua para nabi dan para rasul menjelaskan tentang adanya Allah Azza wa Jalla dalam kitab yang mereka terima dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan setiap lembar, setiap halaman, bahkan setiap ayat menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla. Setiap ayat dalam Al-Quran ada 6.666 ayat. Jamaah sekalian. Begitu pula nama-nama surat dalam Al-Quran Karim, seperti misalnya nama Allah, nama surat dalam Al-Quran, misalnya Al-Mulk, yang artinya kerajaan Allah. Itu jelas menetapkan adanya Allah Azza wa Jalla. Dan jamaah sekalian, begitu pula sunnah Nabi Muhammad, hadis Nabi, semua hadis Nabi yang Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih dan hasan, itu menunjukkan adanya Allah Jalla fi'ula. Dan juga dalam Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah.
wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu kalian hanya menghadapkan wajah kalian ke timur dan barat, akan tapi kebaikan yang sesungguhnya adalah apa yang Allah sebut pertama, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, itu beriman dengan wujudnya Allah. Baik. Yang kedua, beriman dengan adanya Allah Azza wa Jalla bidalilil aqli, bidalil al-aql, akal. Allah Azza wa Jalla menciptakan akal ini dalam rangka untuk mengenal Allah dan mengenal syariatnya, aturannya. Allah Azza wa Jalla menciptakan akal, begitu pula mata dan telinga, agar supaya kita mengenal Allah Azza wa Jalla dan ajarannya, agar supaya kita selamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah ila akhir ayat. Dia Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu sama sekali, tapi wa ja'ala lakumus sam'a, Allah beri kepada kalian pendengaran, wal absar, mata, wal af'idah. Af'idah di sini maksudnya akal. Af'idah di dalam Al-Quran yang itu jamak dari fuad. Fuad. Inna sam'a wal basara wal fuad. Fuad itu jamaknya apa? Af'idah. Itu maksudnya akal. Untuk apa Allah kasih pendengaran, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, baca, akal untuk memahami, untuk memahami apa? Al-Quran dan hadis dan ilmu. Nah sekarang bagaimana cara kita membuktikan dengan akal adanya Allah Azza wa Jalla? Seperti dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Artinya am khuliqu min ghairi syai', apakah manusia itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menciptakannya? Am humul khaliqun, ataukah manusia itu yang menciptakan diri mereka sendiri dan yang menciptakan makhluk di alam semesta ini? Perhatikan di sini jamaah sekalian. Mari kita pahami ayat ini. Ketika ayat ini turun, ada seorang tokoh Quraisy mengatakan, kada qalbi an yatir, hampir-hampir jantungku terbang. Coba lihat ya kawan, bahwa Allah menurunkan Al-Quran supaya kita paham maknanya dan faedahnya. Di sini Allah Azza wa Jalla berbicara dengan akal manusia. Apakah manusia ada di dunia itu tiba-tiba ada, tidak ada yang menciptakan? Mustahil. Mustahil. Tidak mungkin sesuatu ada tanpa pencipta.
Saya mau kasih contoh ini, gambar selain manusia nih ya, ini ya kawan, meja ini. Meja ini. Apakah mungkin meja ini tiba-tiba ada di masjid Baitul Ma'mur ini? Pasti ada yang bikin, tukang kayu. Awalnya dari pohon, ditebang, kemudian diproses, ya, kemudian dipotong-potong, dihaluskan, dan disusun jadi meja. Itulah yang dilakukan oleh manusia. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu dengan kun fayakun. Tapi mereka hanya bisa merubah bentuk dari kayu, dari pohon, dirubah menjadi meja, lemari, kursi, dan lain-lain. Begitu pula masjid ini jamaah sekalian. Masjid ini Masya Allah kecil tapi lengkap, ya, tingkat lagi. Semoga Allah berkahi masjid ini dan yang salat di sini. Amin ya rabbal alamin. Percayakah kita kalau ada orang mengatakan bahwa masjid Baitul Ma'mur tiba-tiba ada tanpa ada yang bangun? Tidak mungkin, mustahil. Itu bertentangan dengan akal manusia. Pasti ada yang bangun. Di situ ada arsiteknya, ada buruh bangunannya, ada mandornya, ya, sehingga dan ada materialnya, sehingga berdirilah masjid yang megah ini dan indah. Jamaah sekalian, kalau misalnya ada seorang mengatakan ada kapal di pelabuhan, tiba-tiba kontainer itu berdatangan ke kapal yang besar itu, kemudian rapi, tersusun rapi, kemudian kapal itu bergerak menuju luar negeri, ke pelabuhan di luar negeri, kemudian tiba-tiba kontainer itu diturunkan dari kapal itu dengan aman dan dibawa, diletakkan di gudang tanpa ada nahkoda, tanpa ada ABK, anak buah kapal, tanpa ada yang mengangkat dan menurunkan kontainer. Yakinkah kita dengan berita itu? Tidak yakin. Pasti ada nahkodanya, pasti ada ABK-nya, pasti ada sopir-sopir itu yang operator keren-keren itu. Kan begitu jamaah sekalian. Kata orang Arab Badui, dan itu dinukil oleh para ulama ketika ditanya tentang adanya Allah. As-sama'u dzatu abraj. Perhatikan, langit itu memiliki bintang-bintang yang indah, yang banyak. Wal ardu dzatu fijaj. Bumi memiliki fijaj. Fijaj itu lakukan dari mulai dataran tinggi sampai dataran rendah, jalan, sungai. Mari kita perhatikan ya kan, Sungai Berantas ya. Sungai Berantas, siapa yang bikin lekukan itu? Cekungan Sungai Berantas itu, dari mulai hulu sampai hilir, sehingga kota Malang aman dari banjir. Pernahkah kita berpikir mungkin dulu di zamannya Mojopahit, mungkin dulu di zamannya Mojopahit dia Gajah Mada bikin saluran air Sungai Berantas,
Mungkinkah itu? Tidak mungkin. Ada seorang ahli sejarah mengatakan dahulu zaman kerajaan Majapahit, orang-orang itu menggunakan sungai, tidak tahu apa itu yang ada di Porong itu, ya, itu untuk sebagai transportasi mereka. Minum dulu ya kawan, biar nggak seri. Kemudian kata orang Arab Badui, wal atharu ala tadullu wal atharu yadullu ala al-masir. Bekas-bekas kaki yang ada di padang pasir atau yang ada di tanah atau di atas lantai keramik itu yang bersih, ada jejaknya kucing, kakinya kucing atau anjing atau manusia. Para polisi itu untuk mendeteksi pencuri itu, ahli forensik itu meneliti jejak kakinya mereka. Dan apa ini? Sidik jari untuk mengidentifikasi pencuri itu. Artinya apa? Bahwa tidak mungkin ada jejak tanpa ada yang lewat. Pasti ada yang lewat. Apakah itu jejaknya? Onta, sapi, kambing di padang pasir, ya, atau yang lainnya, manusia atau kendaraan, rodanya mobil dan lain sebagainya. Maka adanya bintang-bintang, kemudian langit dan bumi beserta isinya, alla yadullu alal khabir alal khaliq al khabir. Bukankah itu menunjukkan adanya Allah yang Maha menciptakan, yang Maha mengetahui? Jawabannya apa? Iya, itu ya. Am humul khaliqun, ataukah manusia itu yang menciptakan diri mereka sendiri? Jawabannya apa? Mustahil. Tidak mungkin manusia menciptakan dirinya sendiri. Berarti ada kemungkinan yang ketiga, dan itu pasti, yaitu Allah yang menciptakan manusia dan seluruh makhluk. Oleh karena itu ketika orang Quraisy diturunkan kepada mereka ayat, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya kepada mereka, yakni Quraisy, siapa yang menciptakan mereka, sungguh mereka akan menjawab Allah. Surat Az-Zukhruf. Fa anna yufakun, bagaimana mereka bisa beribadah kepada selain Allah jika mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka? Harusnya mereka beribadah hanya kepada Allah. Ini baru dalil akal, jemaah sekalian. Dalil akal ini manfaat ketika seorang dai berbicara dengan orang-orang ateis yang mereka tidak percaya dengan Allah dan tidak percaya dengan syariat Allah dan para nabi. Maka berbicara dengan mereka dengan apa? Akal. Pernah ada orang Dahriyin. Dahriyin sebenarnya ateis juga, ateis, komunis zaman dahulu, di zamannya Abu Hanifah. Datang kepada Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, bagaimana di Quran disebutkan neraka itu dari api, neraka itu isinya api dan lain-lain, siksa. Tapi diberitakan juga di Quran dan Sunnah bahwasannya
iblis dan jin diciptakan dari apa, Pak? Dari apa? Dari api. Bagaimana api bisa menyiksa api? Gimana ya kon jawabannya ya, kawan? Siapa yang bisa jawab? Abu Hanifah adalah seorang alim yang cerdas. Baik, kata dia, kamu baca nggak di Quran atau mendengar bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam dari apa? Dari tanah, ya kan? Coba sini kamu. Kamu kan asal usulnya dari tanah, kamu dari Nabi Adam. Ini tembok dari mana? Dari tanah. Coba sini, kepalamu saya benturin ke tembok. Sakit tak? Sakit. Padahal kamu asal usulnya dari tanah. Subhanallah. Jadi kalau membantah orang-orang yang tidak percaya dengan dalil, itu jangan pakai dalil, tapi pakai apa? Pakai akal. Kemudian yang ketiga, dalil hissi, panca indera. Para ulama menjelaskan, membuktikan adanya Allah dengan mata, yaitu melihat ciptaannya, yaitu melihat seperti yang dilihat oleh Anas bin Malik. Kata dia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah khutbah Jumat. Khutbah Jumat, tiba-tiba datang orang Arab Badui, ya Rasulullah, kekeringan kita, hewan-hewan kita, ternak kita banyak yang mati, kita kehabisan air, berdoalah kepada Allah minta air hujan. Maka Nabi berdoa, langsung berdoa, Allahumma aghithna ghaithan mughitha, Allahumma la taj'alna minal qanitin, dan seterusnya, minta hujan sama Allah. Kata Anas, tiba-tiba kan Masjid Nabawi itu kan tengahnya kan tidak ada atap ya kawan. Ya seperti ini, mirip seperti ini. Di pinggir-pinggirannya itu ada seperti ini, atapnya cuma di bagian segi empatnya saja, tapi tengahnya itu bolong, tidak ada atap. Itulah Masjid Nabawi yang pertama. Bahkan yang pertama itu awalnya cuma depannya aja dikasih atap, sof pertama dan kedua. Adapun belakangnya itu nggak ada atapnya. Anas bin Malik mengatakan, setelah Nabi berdoa minta hujan itu waktu khutbah Jumat, tiba-tiba saya melihat ada awan muncul dari celah gunung, dari gunung-gunung yang ada di Madinah. Padahal awalnya terang sama sekali, nggak ada awan sama sekali. Muncul awan, kemudian menyebar awan itu dan turun hujan. Dan Nabi sedang khutbah sampai jenggotnya Nabi basah. Karena bocor itu kan tempat khutbahnya Nabi SAW, kan itu apa namanya, atap itu kan terbuat dari daun-daunan, sehingga merembes dari celah-celah itu, hujan itu membasahi jenggotnya Nabi SAW. Kemudian hujan itu terus sampai satu Jumat. Pada Jumat berikutnya Nabi khutbah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui itu datang lagi, ya Rasulullah, banjir di mana-mana, banjir, ya kesulitan kita karena air menggenang di mana-mana. Maka Rasulullah berdoa lagi, Allahumma hawalaina wa ala alaina, ya Allah turunkan hujan di jauh-jauh sana yang membutuhkan air, jangan turunkan pada kami. Langsung berhenti hujan itu. Ini yang menceritakan siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dilihat oleh mata bagaimana
doanya Nabi langsung dikabulkan oleh Allah ketika minta hujan, menunjukkan ada Allah yang menurunkan hujan dengan sebab apa? Doa. Ya, itu yang harus kita yakini ya kawan. Dengan sebab doa itu maka Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan, dilihat oleh mata. Banyak sekali ya kawan. Ada orang menantang Allah Azza wa Jalla, ya, menantang Allah Azza wa Jalla, ya Allah tunjukkan dirimu kalau ada. Langsung saat itu Allah menurunkan bledek. Ya, dan itu ada videonya. Jauh sekali. Jadi Allah itu ada berdasarkan pengamatan panca indera dengan mata, ya, dengan melihat alam semesta ini. Ayat yang dinamakan ayat kauniyah. Yang keempat, meyakini adanya Allah dengan apa? Fitrah. Fitrah, ini fitrah itu manusia itu meyakini adanya Allah. Ma min maulud illa yuladu ala fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di situ apa? Beriman, Islam. Fa abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya menjadikan anak itu Yahudi, au yunasranihi, atau menjadi Nasrani, au majusanihi, atau menjadi apa? Majusi. Makanya anak-anak itu jawab sekalian, kenapa disyariatkan? Ada hadisnya, disyariatkan untuk diadzani kanan kiri agar supaya pertama kali yang dia dengar adalah kalimat tauhid dan tentang Allah Azza wa Jalla. Kanan adzan, kiri qomat. Saya punya anak umur kurang lebih 2 tahunan, ya. Itu kalau saya perdengarkan suara adzan, wallah senang sekali dia. Yang tadinya nangis, misalnya nangis, saya setel itu adzan Masjid Nabawi atau adzan Masjidil Haram itu kan, dengerin dia, senang dia. Atau kita baca Quran, dia perhatikan. Itu menunjukkan bahwa anak bayi itu fitrahnya Muslim, dia meyakini adanya Allah dan semua yang Allah turunkan dari kitab. Singkatnya, yang kedua beriman dengan uluhiyah, rububiyah, bahwa Allah Maha menciptakan, mengatur dan memiliki. Dalilnya Maliki Yaumiddin, Allah itu adalah raja atau pengatur pada hari pembalasan. Dan juga alalahul khalq wal amr. Ketahuilah bahwasanya Allah, hak Allah yang Maha menciptakan dan Maha mengatur. Mengatur ada 2, syariat dan takdir. Walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah semua yang ada di kerajaan langit dan bumi. Yang ketiga, tauhid ibadah, uluhiyah. Itu harus kita imani bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dan beriman dengan nama dan sifat Allah. Setiap ayat atau halaman pasti di situ ada nama Allah, dan setiap nama menunjukkan apa? Sifat. Selesai sudah cabang iman yang pertama. Apa ada pertanyaan jamaah sekalian?
Insya Allah berikutnya nanti beriman, cabang iman yang kedua menurut buku ini itu beriman dengan para utusan Allah, Rasulullah. Insya Allah. Waalaikumsalam. Tentang jumlah ayat di dalam Al-Quran ini sepertinya memang sudah sangat populer, itu 6.666, tapi sepertinya ini perlu ditinjau lagi, sebab kalau kita hitung dari mushaf yang kita miliki, apakah itu kita Madinah Indonesia, itu jumlahnya hanya 6.236. Saya kira ini. Jazakallah khair. Jadi masalah jumlah ayat ini, begitu pula tentang apakah basmalah termasuk ayat pertama atau tidak, ya, ini masalah khilafiyah di antara ulama. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Al-muhim yang penting adalah bahwasanya Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Ini muttafaq alaih, itu yang kita sepakati sudah. Dan alhamdulillah semua para hafal tidak ada khilaf, hafalan mereka dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada khilaf. Ini yang paling penting. Masalah jumlah hitungan ayat, ikhtilaf di antara para ulama wajar, sebagaimana ikhtilaf mereka tentang basmalah, apakah itu awal ayat atau bukan di setiap awal surat. Itu masalah khilafiyah, dan itu pembahasan dalam kitab Ulumul Quran. Ada lagi? Ya. Hah? Iya, kita memuji Allah Azza wa Jalla itu mutlak. Mengapa kita memuji Allah? Kata ulama ada 3 sebab. Yang pertama, karena Allah memiliki nama-nama yang maha bagus. Yang kedua, karena Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Semua sifatnya maha sempurna dan maha agung, sehingga Allah berhak untuk dipuji. Yang ketiga, yaitu Allah maha baik, memberi nikmat kepada seluruh makhluk, ya, sehingga Allah berhak dipuji. Alhamdulillah. Bolehkah kita memuji makhluk? Boleh, sebatas apa yang ada pada dia, dan selama itu tidak menjadikan dia terfitnah. Ada orang dipuji, akhirnya dia berubah, yang tadinya tawadhu menjadi sombong. Nah, jangan dipuji dia. Yang tadinya ikhlas, setelah dipuji menjadi apa? Riya. Jangan dipuji. Orang yang terfitnah dengan pujian jangan dipuji. Tapi orang yang dipuji karena memang dia berhak dipuji, karena memiliki kelebihan dan tidak terfitnah, dia tetap ikhlas, dia nggak ngaruh dengan pujian. Kalau bahasa kita, tidak terbang dengan pujian, tidak tumbang dengan celaan. Nah, kalau yang seperti itu tidak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Salah satu pujian yang dianjurkan adalah memuji istri dan anak. Iya. Dan itu salah satu romantisme dalam rumah tangga. Karena sifat seorang wanita itu senang dipuji. Contoh begini, Pak.
Misalnya istri kita masak nasi goreng, misalnya nasi goreng, kemudian enak sekali, pas kita makan tuh enak sekali memang. Jangan lupa puji dia, walaupun dengan begini saja, kurang dua jempol, ya. Wallah, semangat dia, senang, langsung senyum dia. Betul nggak Pak? Iya Bu, betul nggak Bu? Kalau misalnya suaminya memuji masakan ibu, kira-kira ibu senang nggak? Senang lah. Nah, senang lah. Itu jamaah sekalian. Senyum ibu-ibu. Tapi kalau seorang suami ditanya sama istrinya, ya apa mas, masakannya enak apa? Meneng, diem aja. Minumnya enak enggak? Meneng. Apa kata istrinya? Kata masak nomane. Marah dia karena nggak ada jawaban ketika ditanya. Kok diam saja sih? Nah, akhirnya timbul suudon dan lain sebagainya. Wanita itu suka dipuji. Begitu pula anak-anak, ketika dia punya prestasi, puji dia, bagus, barakallahu fiik, masya Allah. Maka dia semakin semangat dia. Begitu pula seorang dosen kepada santrinya, mahasiswanya. Ya, salah satu bentuk pujian kepada mahasiswanya yang teladan, dia senantiasa disuruh baca kitab, dan bacaannya bagus, cepat, dan benar, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Untuk apa dia? Supaya mahasiswa yang lainnya mencontoh dia. Jadi kadang pujian itu bermanfaat, kadang-kadang jika diletakkan pada tempatnya. Tapi kalau seorang suka memuji tidak pada tempatnya, nah itu juga bisa menyebabkan fitnah. Atau begini jamaah sekalian, ada seorang Arab Badui misalnya. Arab Badui itu dia nggak ngerti bagaimana cara muji orang, maka dia bilang gini kepada raja, anta karimun kal kirt, kau ini wahai raja dermawan seperti kera. Astagfirullahaladzim, itu bukan pujian, itu celaan itu. Maka seorang memuji itu harus pandai-pandai meletakkan kalimat, memilih kalimat. Kalau ada orang mengatakan fa innal asa ahaddu minas saif, sesungguhnya apa namanya, inilah apa, tongkat lebih tajam daripada pedang, itu bukan pujian, itu menghina namanya. Masa tongkat lebih tajam daripada pedang? Nah, jadi kita harus pandai memilih kalimat yang menyenangkan. Nah, ini pentingnya mas sekalian, terutama di keluarga kita. Sebab wanita itu kalau tidak dihargai bahaya. Dia akan mencari penghargaan dari orang lain. Bahaya itu. Bahaya itu sudah. Awal perselingkuhan itu disebabkan karena suaminya cuek. Istrinya sudah berdandan mati-matian, setengah mati, nggak dipuji, dicuekin aja. Coba kalau dipuji, masya Allah, cantiknya, udah, seneng sudah, ya, wallahi itu langsung dia terbang sudah. Nah, itu akhirnya dia setiap hari mandi dan wangi, begitu ya akhi. Tapi kalau nggak dipuji, sudah tiap hari bau balsem, akhirnya dibiarin aja, dicuekin aja dia. Nah itulah Pak, jadi ini bahas tentang masalah pujian ini juga ditempatkan pada tempatnya. Ada lagi? Iya, masya Allah, semangat ini.
Memuji tapi boleh. Misalnya masalah masakan tadi. Tanya istri, di mana? Allah, ini penting sekali, penting. Iya, ini kelanjutan dari pertanyaan yang pertama. Boleh kita tauriyah? Maksudnya tauriyah itu ya berbohong tapi ringan, dalam rangka supaya menyenangkan istrinya. Misalnya begini, istri memasakkan rawon, misalnya rawon, Pak. Sebenarnya kurang sedap, ya. Kalau kita bilang ini kurang sedap, tersinggung dia, kasihan dia. Tapi bilang, Masya Allah, enak rawon ini, enak. Cuman apalagi kalau ditambah dengan garam sedikit, ya, itu lebih enak lagi. Misalnya begitu ya. Garam atau apa yang bikin sedap itu ya? Micin. Tambah micin sedikit, nah itu tambah sedap. Padahal aslinya sebenarnya tidak enak, ya kan? Tapi jangan dikatakan begitu, jangan terus terang seperti itu. Bilang aja enak ini, Masya Allah. Tapi kalau ditambah dengan micin sedikit, tambah enak lagi. Senang dia. Jadi kita harus bisa memilih kata-kata. Ya, berbohong sedikit tidak apa-apa kepada istrinya, dalam rangka untuk menyenangkan dia. Tapi jangan setiap hari berbohong. Misalnya kan dia kan nikah siri, dia punya istri 2, yang satunya disembunyikan sama dia di Batu sana. Setiap ditanya dari mana, dari pasar. Dari pasar mana? Pasar besar. Padahal dari Batu. Jangan seperti itulah, ya. Sebenarnya kalau orang poligami ini bab yang nggak disukai sama ibu-ibu, tapi disukai bapak-bapak, ya. Sebenarnya poligami itu jangan sembunyi-sembunyi. Tapi idealnya poligami itu disetujui istri yang pertama. Kebanyakan poligami yang berhasil karena istri pertama yang mendukung. Tapi kalau istri pertama nggak mendukung, udah jangan melangkah, berat, ya. Nanti terjadi perang Baratayuda, ya. Nasallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang ini, aduh, kena pengaruh dari layangan putus dan lain-lain. Sudah tambah ada garu-garuan sudah. Antum tahu ya layangan putus ya? Gak usah lihat sudah. Ada lagi yang mau tanya barangkali? Ya sudah. Kalau sudah ada yang tidak ada yang bertanya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.